Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Deviani dari kelas DKM 5 dengan NIM 14225-427. Pada video kali ini, saya akan sedikit mereview dan menggali informasi-informasi dari ketiga video pada tugas pembelajaran manajemen bencana dengan dosen pengampu Ibu Julaikah. Pada ketiga video ini berisi tentang penjelasan mengenai bencana gempa bumi yang terjadi di Indonesia, yaitu tepatnya di Yogyakarta pada tahun 2006, dan kedua video yaitu penanganan gempa yang ada di Jepang. Selamat menyaksikan. Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter berlangsung selama 57 detik. Gempa bumi ini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu gempa bumi paling mematikan di dunia. Jumlah korban tewas mencapai hampir 6.000 orang. Sungai Opak adalah sungai yang mengalir melalui Yogyakarta. Sungai ini merupakan sungai yang memisahkan Pegunungan Sewu dan dataran rendah di Kabupaten Bantul. Patahan Opak terletak di sepanjang Sungai Opak. Patahan ini diyakini menjadi penyebab gempa bumi Yogyakarta tahun 2006. Ahli geologi menjelaskan bahwa patahan tersebut adalah hasil dari tabrakan dua lempeng tektonik. Lempeng Samudra Hindia yang menyusup di bawah lempeng Eurasia. Tabrakan ini menyebabkan patahan opak bergerak. Pergerakan patahan inilah yang menyebabkan gempa bumi. Setelah kejadian ini, pemerintah telah bekerja untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak. Salah satu contohnya adalah dengan adanya program dari LSM Internasional membuat rumah dom sebanyak 80 unit yang bernama New Ngelepen. Mereka juga telah bekerja untuk mendidik masyarakat tentang keselamatan gempa bumi. Kemudian video yang kedua. Video ini membahas beberapa contoh ketahanan bencana di Jepang. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan dan jembatan yang tahan gempa. Jalan dan jembatan ini dilengkapi dengan peredam kejut dan struktur lain yang dapat menyerap energi gempa. Video ini juga membahas pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Jepang memiliki sistem peringatan dini yang kuat yang dapat memperingatkan orang-orang tentang bencana yang akan datang. Jepang juga memiliki program pendidikan dan mengajarkan orang-orang tentang cara bersiap menghadapi bencana. Kemudian lanjut ke video yang ketiga, yaitu video ini pun membahas tentang ketahanan gempa bumi di Jepang. Jepang adalah salah satu negara di dunia yang paling siap menghadapi gempa bumi. Hal ini karena Jepang memiliki sejarah panjang bencana gempa bumi. Semua bangunan di negara ini telah tunduk pada kode seismik dan standar desain tahan gempa yang ketat. Banyak rumah juga dilengkapi dengan kit bertahan hidup gempa bumi. Sistem peringatan dini membantu menjaga keamanan negara. Ponsel diinstal dengan sistem peringatan gempa bumi dan tsunami, sementara kereta api memiliki sensor yang membekukannya jika diperlukan, dan sekolah menjalankan latihan gempa bumi secara teratur. Memastikan bangunannya tahan gempa dengan berbagai cara. Pertama, balok, pilar, dan dinding bangunan harus dibuat dengan ketebalan minimum sehingga dapat menahan guncangan tanah yang kuat. Kedua, kontrol getaran juga sangat penting di Jepang dan dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda. Metode lain yang disebut dengan isolasi seismik, di mana seluruh struktur bangunan diisolasi dari tanah oleh lapisan-lapisan timbal baja dan karet yang bergerak secara independen dengan bumi di bawahnya. Yang ketiga, daya pendulum adalah jenis peredam kejut lainnya dan terutama digunakan di gedung pencakar langit di Jepang. Keempat, rumah-rumah dilengkapi dengan detektor gempa. Baiklah, dari ketiga video tersebut bisa kita bandingkan bahwa video pertama membahas gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006. Video ini mengeksplorasi penyebab gempa dan dampaknya. Kemudian video kedua dan ketiga membahas ketahanan bencana di Jepang. Nah, berikut adalah beberapa perbedaannya.
Perbedaan pertama adalah bahwa video pertama membahas gempa bumi, sedangkan video kedua dan ketiga membahas ketahanan secara umum. Yang kedua, video pertama berfokus pada gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, sedangkan video kedua dan ketiga berfokus pada ketahanan bencana di Jepang secara keseluruhan. Yang ketiga, video pertama berfokus pada dampak gempa bumi yang telah dan akan datang, sedangkan video kedua dan ketiga berfokus pada upaya untuk mengurangi resiko bencana. Yang keempat, video pertama berfokus pada pengalaman pribadi, sedangkan video kedua dan ketiga berfokus pada pengetahuan ilmiah. Kelima, Jepang memiliki sistem peringatan dini gempa bumi yang kuat dan telah menerapkan bangunan yang dirancang untuk tahan bencana di semua wilayah, sedangkan pada video yang pertama, yaitu Indonesia, baru menerapkan bangunan yang dirancang untuk tahan bencana pada beberapa daerah tertentu saja. Namun, ketiga video tersebut memiliki beberapa kesamaan. Ketiganya membahas tentang bencana alam. Ketiganya juga membahas tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dan potensi bahaya dari ketiga video tersebut adalah kerusakan bangunan, longsor, tsunami, dan lain-lainnya. Kemudian, penilaian risiko dari gempa bumi ini adalah tinggi karena gempa bumi ini terjadi di daerah yang padat penduduk. Selanjutnya, jenis bencana dari gempa bumi ini adalah gempa bumi tektonik. Dan dampak bencana yang akan terjadi atau yang telah terjadi adalah kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan pengungsian. Baik, itulah bahasan yang telah saya bahas pada 3 video yang telah saya tonton. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.